Warga desa Pulau Maria Asahan, Sumatera Utara dikejutkan dengan penemuan seorang pria yang merupakan supir truk sawit diduga menjadi korban perampokan yang dibuang oleh pelaku. Korban dianiaya serta mata dan tangan diikat menggunakan lakban. Inilah rekaman video amatir saat warga dikejutkan dengan penemuan seorang supir truk sawit yang mengaku dirampok di lokasi Jalan Lintas Sumatera, Desa Pulau Maria, Asahan, Sumatera Utara, Kamis malam. Saat ditemukan, korban dalam kondisi lemas dengan mata dan tangan diikat menggunakan lakban. Tidak hanya itu, korban juga mengalami penganiayaan hingga luka-luka di bagian wajah. Kronologi kejadian berawal saat korban tengah menunggu rekannya di Kecamatan Teluk Dalam, Asahan. Namun tiba-tiba datang sejumlah pria turun dari mobil pribadi, langsung memasukkan korban ke dalam mobil dan mengeksekusi korban. Atas kejadian tersebut, korban kehilangan 1 unit handphone dan uang sebanyak Rp400.000. 21 Maret 2024 sekira jam 10 malam telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang atas nama korban S. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Air Batu. Selanjutnya, kasus perampokan terhadap korban dalam penanganan pihak kepolisian Resort Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di Rembang, Jawa Tengah pada Jumat malam. Akibatnya pom mini dan sebuah mobil ludes terbakar. Sang pemilik juga mengalami luka bakar sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kebakaran sebuah pom mini dan mobil terjadi di Desa Sawahan, Jalan Ahmad Yani, Rembang, Jawa Tengah, Jumat dini hari menjelang sahur. Awalnya pemilik rumah melihat ada percikan api dari dalam mobil. Tiba-tiba api langsung menjalar ke pom mini, tempat penjualan pertalite eceran, hingga membuat api pun kian membesar. Spontan pemilik rumah pindahkan mobil ke jalan raya supaya rumahnya tidak ikut terbakar. Naas, Bambang justru mengalami luka bakar serius dan langsung dibawa ke RSUD Dr. R. Sutrasno, Rembang untuk mendapatkan perawatan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian berupaya menjinakkan si jago merah. Setelah 1,5 jam kemudian, situasi bisa terkendali. Posisi mobil yang berada di tengah jalan membuat polisi menutup sementara ruas jalan tersebut. Pihak Polres Rembang masih menyelidiki dugaan penyebab kebakaran, apakah karena korsleting sistem kelistrikan mobil atau sebab lainnya. Identifikasi sudah melaksanakan kegiatan mengumpulkan barang-barang yang ada di lokasi, kemudian full bucket, nanti akan kita dalami penyebab daripada kebakaran ini. Setelah olah TKP selesai, bangkai mobil dipinggirkan beramai-ramai oleh polisi bersama masyarakat sekitar. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 unit kendaraan terbuka yang biasa digunakan di tempat wisata atau odong-odong tabrakan dengan truk di Batang, Jawa Tengah. Akibatnya puluhan penumpang, sebagian besar ibu-ibu dan sejumlah anak mengalami luka-luka. Inilah kondisi pasca kecelakaan di Jalan Nasional Pantai Utara Jawa, Alas Roban, Batang, Jawa Tengah. Puluhan orang menjadi korban kecelakaan lalu lintas antara 2 rangkaian odong-odong dan truk. Kejadian bermula saat 2 odong-odong bermuatan sekitar 50 orang dalam perjalanan pulang usai takziah berputar arah. Namun tiba-tiba ditabrak sebuah truk. Akibatnya, korban sebagian besar ibu-ibu mengalami kondisi patah tulang lantaran terjepit truk box. Warga yang mengetahui kejadian langsung menolong, membawa korban ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Data korban sementara sebanyak 12 orang penumpang masih dalam penanganan medis. Kasus kecelakaan lalu lintas tersebut kini masih dalam penanganan Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Batang. Sedangkan para sopir odong-odong sampai saat ini belum diketahui identitasnya. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ratusan lapak ruko dan rumah di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara ludes terbakar. Kebakaran pun terjadi akibat korsleting listrik dari rumah salah satu warga yang dekat dengan pasar.
Kepanikan terjadi di Pasar Fadel Dela, Kecamatan Mamba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Kobaran api merambat dari satu bangunan ke bangunan lain dengan cepat. Warga dan pemilik bangunan berpacu dengan peralatan seadanya, berupaya memutus api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Namun tiupan angin kencang membuat api tidak terhentikan sehingga ratusan lapak, puluhan bangunan ruko, rumah dan satu bangunan pasar hangus terbakar. Pemilik ruko dan lapak menangis histeris saat melihat bangunan dan sebagian besar barang dagangan mereka hangus dilalap api. Sementara korban lainnya juga hanya bisa menyelamatkan sebagian harta dan barang berharga mereka. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari dapur salah satu rumah warga yang berdekatan dengan pasar. Api baru dapat dipadamkan 3 jam setelah 2 unit mobil damkar dikerahkan. Beruntung peristiwa ini tidak sampai menimbulkan korban, sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Seorang emak-emak di kota Bekasi, Jawa Barat jatuh tersungkur ke aspal usai dijamret 2 orang remaja. Aksi pelaku ini pun sempat rekam CCTV dan viral di media sosial. Seorang emak-emak dijamret di kawasan Arenjaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman kamera pengawas terlihat, emak-emak baru saja turun dari motor bersama saudaranya usai pulang dari pasar. Belum sempat masuk ke dalam rumah, tiba-tiba tas milik emak-emak yang berisi ponsel, uang serta barang-barang berharga lainnya dirampas oleh 2 remaja yang berboncengan motor. Kerasnya tarikan membuat korban tersungkur di jalan. Korban sempat mengejar dan berteriak, namun pelaku berhasil membawa tas korban. Aksi penjamretan ini terbilang nekat lantaran terjadi di dalam pemukiman. Usai kejadian, korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian dan petugas Polres Metro Bekasi Kota. Seringnya terjadi tindak kriminalitas di wilayah tersebut, warga diimbau agar selalu tetap waspada. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah orang tua dan balita terpaksa dievakuasi menggunakan perahu karet karena musibah banjir yang melanda di wilayah Kalideres, Jakarta Barat mencapai ketinggian 1 meter. Sementara arus lalu lintas menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten juga sempat tersendat karena jalan terdampak banjir. Petugas Kelurahan Tegal Alur melakukan evakuasi terhadap sejumlah orang tua dan balita dari rumahnya yang terendam banjir, Jalan Lingkungan 3, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Mereka dievakuasi menggunakan perahu karet karena ketinggian air mencapai 1 meter dan belum mengalami penurunan debit air. Petugas mengevakuasi ke Dusun Tegal Alur yang tak jauh dari lokasi. Menurut warga, banjir ini terjadi sejak dini hari dan langsung merendam permukiman warga setinggi 1 meter. Banjir ini diakibatkan oleh hujan deras disertai luapan air Kali Semongol. Nambah tinggi lagi airnya. Penyebabnya apa sih, Bang? Luber dari kali gitu. Kalinya udah tinggi jadi luber air ke kampung sini. Meski demikian, tak sedikit juga warga yang masih bertahan di dalam rumah. Mereka berharap pemerintah setempat melakukan upaya penanganan banjir agar lokasi ini tak jadi langganan banjir. Sementara itu, akses jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terlihat terendam banjir pada Jumat siang. Sejumlah pengendara yang menuju ke Bandara Suta terpaksa melambatkan laju kendaraannya dan akibatnya terjadi kemacetan panjang. Untuk melancarkan pengguna jalan, 15 personil kepolisian dari Polresta Bandara Suta langsung turun tangan untuk mengatur lalu lintas jalan tersebut. Tak hanya itu, petugas kepolisian juga dibantu petugas PUPR Kota Tangerang melakukan penyedotan air yang tergenang dengan menerjunkan 4 unit alat pompa. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa dengan kekuatan 6,5 magnitudo. Gempa ini mengakibatkan warga panik dan berhamburan keluar rumah. Sementara gempa juga dirasakan warga saat berada di Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berkali-kali. Gempa berkekuatan 6,5 magnitudo menyebabkan beberapa rumah warga rusak serta warga berhamburan keluar rumah guna menyelamatkan diri. Pada video amatir ini terlihat warga panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri.
Beberapa rumah di 3 kecamatan yang berada di Kabupaten Tuban, seperti di Kecamatan Soko, ada salah satu rumah warga yang atapnya roboh, serta tembok rumah mengalami retak. Sementara di Kecamatan Semanding dan Bangilan terdapat satu rumah warga roboh akibat gempa. Ini akibat gempa tadi pukul 11.23 menyebabkan rumah saya ini ambruk dari atap sampai pelafonnya ambruk semua. Ini yang ambruk apa coba? Ya mulai dari atap, plafon sama itu dinding-dinding retak itu. Untuk lokasinya ini dapur atau apa ini? Dapur sama gudang penyimpanan barang. Suramadu gempa mau terbalik. Tak hanya di wilayah Tuban, Jawa Timur, gempa juga dirasakan di wilayah Bangkalan, Madura. Saat gempa terjadi, warga yang tengah berada di jembatan Suramadu ini terpaksa menghentikan laju kendaraannya. Gentaran gempa bumi itu membuat rangka besi jembatan Suramadu bergetar dan tiang menara kembar setinggi 140 meter jembatan terlihat terus bergoyang. Hal ini pun menimbulkan kepanikan pengendara yang terjebak di atas jembatan penghubung Madura dan Surabaya. Nampak beberapa pengendara memilih putar balik ke Madura untuk menyelamatkan diri. Kepanikan juga dirasakan pasien salah satu rumah sakit di Bangkalan, Madura. Getaran gempa membuat pasien berhamburan keluar dari rumah sakit untuk menyelamatkan diri. Bahkan pihak rumah sakit sampai mendatangkan petugas BPBD setempat untuk ikut menenangkan para pasien dan keluarganya yang panik. Awalnya itu saya tidur sama anak saya dan ponakan saya di kamar. Habis itu pintu itu gini sama TV itu goyang-goyang. Akhirnya saya keluar, anak saya langsung ditarik gini sama ponakan saya, dibawa keluar. Dan semua keluarga yang ada di rumah keluar semuanya berhamburan. Selain di wilayah Jawa Timur, gempa juga terasa sampai Jakarta. Kepanikan karyawan kantor terlihat ketika gempa terjadi di waktu sore hari. Seperti diketahui dari informasi BMKG Pusat bahwa pusat gempa berada di jarak 133 km timur laut Tuban, Jawa Timur dengan kedalaman 10 km. Gempa yang paling besar tercatat berkekuatan 6,5 magnitudo. Kalau kita melihat tren magnitud yang terjadi dari siang tadi, tampak memang berfluktuasi, artinya dari magnitudo 5,9 kemudian menurun dan berfluktuasi dengan gempa kecil, kemudian tiba-tiba muncul gempa signifikan 6,5 yang itu jauh lebih besar daripada gempa yang pertama, kemudian kembali fluktuasi lagi hingga saat ini, dan kami belum berani mengatakan yang mana gempa utamanya karena prosesnya belum selesai dan ini masih belum ada 24 jam. Tim Liputan iNews melaporkan. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sahroni dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ahmad Sahroni tiba pada pukul 9.30 pagi di gedung KPK. Sebelumnya Sahroni diagendakan diperiksa pada Jumat 8 Maret lalu, namun ia meminta penjadwalan ulang. Partai Nasdem sebelumnya disebut menerima aliran uang dari SYL sebesar 40 juta rupiah. Menurut Sahroni, uang tersebut untuk sumbangan bencana alam di Cianjur. Sahroni mengatakan bahwa aliran dana yang masuk dari SYL tersebut tidak digunakan oleh partainya. Sahroni mengaku siap apabila uang tersebut diminta untuk dikembalikan ke KPK. Oh iya ada, memang benar ada 40 juta ya, 2 kali transfer ke fraksi Nasdem. Itu buat bantuan sumbangan bencana gempa di Cianjur. Itu aja. Itu diminta dibalikin atau seperti belum, tapi yang pertama 800 juta udah dipulangin. Nah, jadi ada 2, 800 juta dengan 40 juta. Yang 800 juta udah 3 bulan lalu kalau nggak salah, udah dipulangin. Tercatat emangnya? Tercatat. Dari Jakarta, Disti Arifah Jaka, iNews melaporkan. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan siap melayani pencari keadilan tak terkecuali dalam sengketa pemilihan umum 2024. Hingga hari ini, MK telah menerima 1 pengajuan gugatan hasil Pilpres dan 1 gugatan Pileg. PAP itu ada Pilpres, ada Pileg, Mbak. Kalau Pilpres 1, Pileg? Tidak pernah komunikasi dengan kami ya. Tidak tahu kalau dengan bagian pendaftaran atau bagian konsultasi ya.
dengan kami pimpinan atau hakim ya nggak ada akses untuk komunikasi. Kalau pilpres pleno terus. Ya. Untuk pileg? Pileg panel. Ya diproses kan nanti ada, kalau yang pilpres itu kan ada tidak ada perbaikan ya. Mungkin nanti tinggal menunggu di registrasi saja. Karena begitu diregistrasi kan argonya terus jalan itu 14 harinya. Ya kan kami bisa secara bersama-sama membaca, jadi bisa masing-masing mencermati pada bagian-bagian tertentu, akhirnya kan secara utuh bisa dibaca nanti. Oh, nanti itu kan belum disidangkan juga. Nanti nggak bisa kita bicara materi dulu. Iya, nggak bisa karena belum baca juga, belum kan baca permohonannya. Nggak mau ngimbau karena kita ini kan badan peradilan yang nggak boleh terlalu aktif toh Mbak. Orang mau datang, mau mencari keadilan ke sini ya silakan. Kalau tidak ya kemudian tidak perlu menghimbau. Tapi pada prinsipnya ya kalau mereka datang ya kami siap untuk melayani. Calon Presiden Prabowo Subianto yang telah dinyatakan unggul dalam Pilpres 2024 menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower. Dalam pertemuannya, Prabowo menegaskan bahwa persaingan telah selesai dan saatnya bekerjasama bahu-membahu membangun bangsa. Kedatangan Prabowo di kantor DPP Partai Nasdem langsung disambut oleh Surya Paloh yang telah menunggunya di halaman gedung Nasdem Tower. Dalam pertemuan tersebut, Surya Paloh menyinggung hubungan baik antara dirinya dan Prabowo yang sudah terjalin selama 40 tahun. Surya Paloh berharap hubungan bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya pada Rabu 20 Maret, KPU telah menetapkan calon Presiden RI Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Pada hari yang sama, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Sementara itu dalam pertemuannya, Prabowo menegaskan bahwa persaingan telah selesai. Saatnya kerjasama bahu-membahu membangun bangsa. Bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama. Saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merasa wajar jika KTP DKI Jakarta milik warga yang tidak tinggal lagi di ibu kota dinonaktifkan. Sebelumnya ditemukan ratusan ribu warga DKI Jakarta yang sudah pindah tempat tinggal di luar DKI, tetapi data kependudukannya masih di DKI Jakarta. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merasa wajar jika KTP DKI Jakarta milik warga yang tidak tinggal lagi di ibu kota dinonaktifkan. Sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil DKI Jakarta telah menemukan 194.000 lebih penduduk nonaktif di wilayah DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut, jumlah yang paling banyak adalah warga yang tidak diketahui keberadaannya dan sudah pindah keluar DKI Jakarta, tetapi dokumen kependudukannya masih di Jakarta. Heru menjelaskan, penonaktifan NIK diperlukan untuk ketertiban administrasi penduduk dan mengurangi kerugian keuangan daerah. Perlu diperbarui. Nah, itu yang kalimatnya adalah mungkin
keberadaannya tidak ditemukan karena warganya tidak melapor juga. Nah itu di freeze itu sementara waktu dibekukan sampai kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Menunggu azan maghrib atau ngabuburit saat bulan Ramadan menjadi aktivitas yang dilakukan masyarakat Indonesia. Di Purwakarta, Jawa Barat ada tradisi ngabuburit cukup ekstrim dan berbahaya dilakukan oleh warga dengan menunggu waktu berbuka puasa di rel kereta api. Beginilah suasana di sekitar stasiun kereta api Pleret, Purwakarta, Jawa Barat Sabtu sore. Warga memadati areal stasiun untuk menunggu waktu berbuka puasa. Selain berkerumun di peron stasiun, warga hampir memenuhi rel sekitar stasiun tersebut. Bahkan banyak juga yang duduk-duduk dan bermain di bantaran rel. Warga tak khawatir maupun takut tertabrak kereta api. Padahal jalur ini merupakan perlintasan kereta api dari arah Bandung menuju Jakarta maupun arah sebaliknya. Tradisi ngabuburit ekstrim dan berbahaya ini sudah dilakukan warga sejak puluhan tahun lalu. Stasiun kereta api ini dipilih sebagai tempat ngabuburit karena lokasinya yang strategis, dekat dengan pasar dan lokasi pedagang takjil dadakan. Lihat-lihat pemandangan aja. Emang tiap tahun di sini, Bu? Iya, tiap tahun di sini. Lihat apa sih, Bu? Di sini lihat apa aja? Ya, ini orang-orang ini aja. Seru ya, Bu? Sambil cari takjil? Iya. Sementara pihak KAI Daob 2 Bandung mengimbau masyarakat yang ada di areal stasiun untuk tidak melakukan kegiatan ngabuburit karena berbahaya dan melanggar peraturan. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 2 Bandung menghimbau kepada warga masyarakat yang berada di stasiun Pleret untuk tidak melakukan kegiatan ngabuburit di stasiun karena kegiatan ini membahayakan keselamatan juga melanggar peraturan atau undang-undang. PT KAI Daob 2 Bandung berharap tradisi ngabuburit di stasiun kereta dipindah ke lokasi lain. Selain mengganggu perjalanan kereta, juga membahayakan keselamatan warga sendiri. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Rock climbing ekstrim di Bukit Mendelam, Pemalang, Jawa Tengah. Selain butuh fisik yang kuat, tapi juga mental saat berada di atas bukit dengan ketinggian 10.050 meter di atas permukaan laut. Tradigers, gok banget nih, tebingnya keren, tinggi menjulang. Padahal ini belum sampai atas banget, tapi dari sini kita bisa melihat beberapa daerah di Pemalang. Tradigers, kalian bisa lihat sendiri nih. Tingginya. Kalian curang. Kalian bisa ngeliatin pemandangan di belakang gue ya kan? Perhatiin step by step besi yang ada. Awal yang indah, Ki. Jujur nih pengalaman pertama gua naik climbing di sini. Dan rasanya, nggak kebayar dengan apapun. Keren abis, Tradigers. Aman lah, ini kan masih pendek. Kita coba naik yang lebih tinggi. Ayo! Ini kisaran berapa meter mas kita udah di atas? 865 meter? Iya. Wuhu! Gokil Tradigers. Oke, kita lanjut. Nah, Dev, gimana, Dev? Makin menantang, Dev, ya? Makin seru. Tradigers, cewek aja berani. Makanya, main juga kayak gini, Tradigers. Aman, Ki? Oh, masih ada ternyata. Tetap di Travel Addict tanpa batas. Tradigers, tantangan banget nih rock climbing di Bukit Mendelam. Kita harus lewatin jembatan, padahal kalau lihat ke bawah, waduh, ngeri juga. Wow, hampir saja nih.
Tapi untung masih aman. Udah, tenang aja bro, ini udah aman dan sudah diperhitungkan sebelumnya sama tim yang memasang jembatan ini. Insya Allah aman. Hei Mbak, semangat! Oke bro, gue sih percaya sama tim di sini. Cuman gue belum terbiasa. Oke. Yoi, kapan lagi kan? Cuman 2 utas tali doang. Oke, aduh Simbanya banyak ngelamun. Jangan banyak ngelamun, Mbak. Panis sekali. Kita harus melewati tantangan lagi nih. Jembatan, lumayan menggugah adrenalin. Bener banget yo. Panjat tebing Via Ferrata ini memang butuh konsentrasi banget. Faktor keamanan sangat dijaga. Kita naiknya hampir 90 derajat, bro. Lanjut aja, travel ini tanpa batas. Freddyers, kita sedikit lagi sampai di puncak. Alhamdulillah. Oke, Freddyers, inilah spot terbaik di sini. Nih, pemandangannya langsung. Keren banget. Kita bisa rekor. Wede. Sampai juga, Ki. Udah nyampe nih. Nyampe. Istirahat dulu lah yo, sambil melihat pemandangan dari sini. Traveling,